di situ. Ya, ini kuantitatif. Nah, bisa juga nanti kualitatif. Kalau kualitatif kan kita menanyakan gitu ya. Menanyakan misalnya pohonnya digunakan untuk apa, Pak? Mungkin untuk bangunan, barangkali kulitnya untuk bagu, untuk kayu bakar, untuk kemudian daunnya bisa untuk sayur. Nah, ini sayur lodeh ini. Kemudian harganya berapa emping 1 kilo. Kemudian kalau kulit melinjonya itu dipakai sayur enak apa enggak? Nah, ini kualitatif ya, ditanyakan semua informasi itu. Termasuk ketinggian tempatnya, kalau di Blitar itu berapa ketinggiannya, kemudian batangnya bisa untuk bangunan apa tidak. Nah, ini ditanyakan. Nah, informasi kualitatif itu tentunya kalau di sebuah desa itu ada namanya Pak Lurahnya ya. Pak Lurahnya dianggap sebagai informan kunci gitu ya, informan kunci ya. Biasanya Pak Lurah itu tahu orang-orang yang menanam belinjo gitu ya, menanam belinjo. Pak ini. Nah, terus kemudian ada usaha untuk membuat emping. Ya, kita Pak itu atau Bu itu membuat emping. Ada juga yang jualan di pasar. Emping dijual di pasar atau mungkin daun mudanya di pasar itu bisa ditanyakan oleh Pak Lurah, yang nanti Pak Lurah akan memberikan informasi kepada sub kunci-kunci gitu, sub informan kunci ya. Ini yang khusus untuk belinjo gitu ya. Nanti bisa di barangkali ada di Blitar ya. Jadi tidak usah penelitiannya itu di Malang gitu ya. Tapi di rumah sendiri gitu ya, di desa sendiri ya bisa kalau banyak belinjo. Atau mungkin banyak pohon sawo, atau mungkin banyak pohon kelapa. Nah, ini pohon kelapa kan banyak. Nah, itu dari batang, dari daun, dari cengkirnya, dari kelapa mudanya, dari pondoknya, itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, itu bisa dihitung gitu ya. Bisa ditanyakan secara kualitatif, kemudian dihitung secara kuantitatif. Nah, ini mungkin kalau ada yang kesulitan, itu rumusnya ya biarlah rumus ya gitu ya. Tapi ini pengembangannya gitu ya. Tanggal waktu itu R1 itu adalah responden 1. Nah, responden 1 itu bisa ditanyakan 3 kali atau 2 kali. Itu maksudnya di sini. Jadi R1 itu adalah responden. Nah, menanyakannya bisa sore, bisa pagi. Mungkin pagi, sore ditanyakan lagi, besok ditanyakan lagi juga boleh. Ya, misalnya yang pertama ini kan tanggal 1 bulan 9 tahun 16. Itu melinjo pohonnya. Pohonnya digunakan apa sih, Pak? Oh, manfaatnya apa sih? Manfaatnya bijinya bisa untuk membuat emping, batangnya untuk bangunan, daunnya untuk sayur lodeh, misalkan ya. Itu nilainya kan 3. Ini manfaatnya ada biji, ada batang, ada daun, nilainya manfaat 3. Itu kalau kita tanya di tanggal 1 gitu ya. Mungkin tanggal 2 kita tanya lagi dari informan yang sama, supaya apa? Untuk kita menanyakan 2 kali misalkan atau 3 kali itu supaya nilainya itu mantap gitu ya. Objektif, seobjektif mungkin. Nah, ini mungkin nanti kalau S2 itu saya tekankan pada seobjektif mungkin. Artinya objektif itu ya kita tidak
Kalau subjektif itu kan kita ikut masuk ke situ. Kalau seobjektif mungkin ya apa adanya. Ya, kemudian kita tanya di kebun ternyata hanya ada belta. Maksudnya belta itu tanaman yang kecil gitu ya. Kalau kita tanyakan tanaman yang kecil kan belum ada belinjonya, tapi ada daunnya. Nah, daunnya dibuat sayur. Nah, nilainya kan 1. Ya, kemudian kita tetap menanyakan ke responden yang pertama tadi, kita tidak pindah-pindah. Mungkin ganti tanggal atau mungkin sore hari, nah, boleh. Kita menanyakan melinjo yang berbuah lebat itu ya, menanyakan, batangnya untuk bangunan, daunnya untuk sayur, bijinya untuk emping, bunganya untuk sayur, batangnya untuk bangunan reng misalkan ya. Ini sebetulnya kulitnya tali, untuk tali itu kan ada bagonya. Nah, nilainya itu kan 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita menanyakan ke responden yang lain, artinya responden kedua. Nah, responden kedua itu kita tanyakan 2 kali, mungkin tanggal 4 dan tanggal 5, atau mungkin tanggal 4 pagi dan tanggal 4 sore, boleh. Nah, linju, kita menanyakan informan yang kedua itu, bijinya loh untuk emping, daunnya untuk sayur, pohonnya untuk bangunan. Mengapa kok saya menjelaskan informan yang sama itu 2 kali? Kadang-kadang kan kalau kita tanyakan kadang-kadang otaknya kan blank. jadi pengetahuan dia itu lupa gitu ya. Kalau orang tua kan udah lupa, saya pun gampang lupa gitu. Ya, tapi kalau ditanyakan 2 kali atau 3 kali nanti kan muncul lagi otaknya itu gitu ya. Pengetahuan maksudnya, pengetahuannya itu muncul lagi. R2, kita tanyakan yang R2 itu dia hanya menyatakan belta itu ya untuk sayur saja. Nah, itu. Nah, kemudian untuk R3 itu informan yang ketiga itu nanyakan 2 kali. Pohon melinjo itu untuk apa sih? Untuk pohon bangunan, daunnya untuk sayur, bijinya untuk emping yang cuma 3 gitu. Tahunya dia cuma 3. Karena setiap informan itu kan pengetahuannya beda-beda. Jadi tidak satu dengan lain persis sama itu tidak. Mungkin informan itu lupa atau mungkin sepintas lalu atau gimana gitu ya. Nah, kemudian yang belta, yang R3 itu daun untuk sayur, daunnya gitu. Nah, dari informasi nilai ini, kemudian kita masukkan ke rumus UVS. UVIS itu sama dengan jumlah I UIS dibagi NIS. NIS itu adalah jumlah kejadian. Nah, ini gampangannya hitungannya gitu ya. Kalau kita lihat UVIS itu responden yang pertama. Nah, ini responden yang pertama itu kan ada 3, ada 1, ada 6. Ya. 3, 1, 6 dibagi 3 kali kita melakukan wawancara. Jadi 3 itu adalah 3 kali kita melakukan wawancara. Nah, nilainya itu kan 3 plus 1 plus 6 sama dengan 10 dibagi 3. Jadi NI-NIS-nya itu tadi 3 sama dengan 3,33. Itu responden pertama. Oke ya. Nah, untuk responden yang kedua, kita lihat dari atas.
responden yang kedua, nilainya adalah 3 ditambah 1. Jadi 3 ditambah 1 dibagi 2, karena kita melakukan 2 kali ulangan saja dari informan yang sama. Jadi dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita lakukan responden yang ketiga bagaimana? Responden ketiga ternyata nilainya 3 plus 1. Nah, 3 plus 1 dibagi 2 kali kita melakukan pertanyaan. Ya. Nanti nilainya sama dengan 2. Nah, ini kan sebetulnya seperti anak TK gitu ya. Enggak apa-apa, seperti anak TK gitu ya. Tapi nanti kalau di dalam penelitian jangan ditampilkan itu nanti kan, kok hitung-hitungannya seperti anak TK gitu ya. Nah, total nilai manfaat atau nilai guna yaitu ditambah saja R1 ditambah R2 ditambah R3 dibagi 3 informan. Makanya ada 3,33 plus 2 plus 2 dibagi 3. Nah, nilai totalnya adalah 2,443. Itu nilai totalnya. Udah ya. Jadi adik-adik, monggo kalau mau melakukan satu tanaman saja, misalkan yang dari Blitar, Pak, saya mau melakukan studi etnobotani melinjo, enggak apa-apa, di sana banyak melinjo ya, sama ngitungnya kode seperti ini, cuma nanti informannya bisa 10 gitu ya, jangan informannya 3, ini kan contoh saja. Nah, ini yang kuantitatif. Saya kira cukup mudah ya. Mudah. Nah, ini diterapkan oleh Mbak Prita. Prita dia melakukan penelitian seperti ini pada tanaman jonggol. Ya, tanaman jonggol itu tanaman yang sering kita buat sayur. Buat godok kemudian dibuatkan sambal. Itu biasanya gitu. Nah, masalahnya di Mbak Prita itu kalau kita lihat jurnalnya ada informasi bahwa jonggol itu mengandung zat yang menyebabkan ngantuk. Nah, itu oleh Mbak Prita kemudian ditanyakan daunnya dibawa ke lab biokimia. Itu ditanyakan daunnya itu mengandung apa sih? Nah, itu saya yang bayar itu 250.000. ini tapi sama Mbak Prita kemudian dibuat jurnal. Jadi dia lulus kemudian membuat jurnal, saya suruh presentasi di jurnal internasional. Akhirnya Mbak Prita bisa membuat jurnal Scopus Q3. Ini anak-anak S3 belum tentu bisa. Tapi Mbak Prita yang lulusan S1 sudah bisa. Nah, itu hitungannya seperti ini. Hitungan secara kuantitatifnya. Hitungan secara kualitatifnya, Mbak Prita saya suruh pergi ke pasar. Pergi ke melijo. Ini akan ada orang jualan melijo itu ditanyakan, kemudian ke pasar, itu ada saya suruh ke Sawah Jajar juga dekat rumah saya. Kemudian dia, Pak, saya mau wawancara dengan masyarakat yang di pasar, tapi yang pasarnya tradisional, itu ya monggo. Nah, itu akhirnya dia bisa membuat jurnal itu. Itu ceritanya ya. Jadi dari data ini sebetulnya kemudian dibuat skripsi. Nah, ini nanti adik-adik bisa membuat skripsi satu jenis tidak masalah gitu ya. Satu jenis
tanaman. Kalau di Blitar itu apa? Banyak belimbing, nah, banyak rambutan. Nah itu kalau di Probolinggo itu banyak mangga. Nah itu bisa diteliti dari segi etnobotaninya. Kemudian mungkin kalau di mana ini ya? Mungkin kalau mungkin di Malang bisa penelitian apa kan? Ya di pasar gitu ya, kan pasar tradisional banyak di dekat-dekat mana gitu ya, di Blimbing atau mungkin nah itu bisa menjadikan penelitian di etno. Jadi pada intinya itu etno itu ya mengungkap pengetahuan masyarakat, ya mengungkap pengetahuan masyarakat. Apakah masyarakat itu tradisional atau masyarakat perkotaan? Kemudian ada sedikit mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat itu yang sering dikatakan sebagai emik. Nah, kemudian kalau Mbak Prita itu juga melakukan etiknya. Artinya etik itu menanyakan daunnya itu mengandung apa sih? Nah, itu dibawa ke lab biokimia. Nah, itu artinya di dalam daun itu ada zat-zat ya, ada vitamin, mungkin ada alkaloid, seperti itu gitu ya. Ini hal yang saya hubungkan dengan mahasiswa, kemudian penelitian yang saya bimbing gitu ya. Saya kira mungkin nanti kalau minggu depan barangkali bisa saya tampilkan ICS ya. Nanti bisa untuk penelitian juga itu ya, untuk Indeculture. Nah ini atau mungkin CSI gitu ya. Mungkin bisa untuk melakukan penelitian. Pak, saya mau menggunakan UPS boleh, mau menggunakan ICS boleh, menggunakan dua-duanya boleh. Nah ini hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari sebetulnya etno itu ya tidak terlalu sulit itu ya. Yang S3 itu yang penelitian Bu Ari itu malah hanya daun katu, nah, itu sudah jadi doktor gitu, daun katu. Yang bimbing Bu Laras itu daun katu hanya daunnya doang itu bisa jadi doktor itu. Nah, ini kan mudah ya, mudah, cuma kita harus telaten. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mbak Nika, ada pertanyaan? Mbak Yuyun? Masih ada, bisa share pertanyaan. Suara saya terdengar. Suaranya tidak kedengaran itu. Halo, suara saya kedengaran nggak atau ada berisik-berisik gitu? Iya. Ya, saya sedang di luar soalnya. Suara saya kedengaran nggak sekarang? Sedikit kedengaran nih. Ini ada di luar ya? Sedikit. Iya, sedang di luar, maaf. Jadi nggak usah camp juga. Pertanyaan saya itu Pak, kayak ini kan contoh yang ada di sini kan kayaknya masih contoh simpel gitu ya Pak. Nah terus kalau misalnya nanti dalam di lapangan gitu kan kayak di sini kan biji dia diolah jadi emping, terus batang jadi bangunan, daun jadi sayur, terus manfaatnya terhitung ada 3. Nah tapi kalau misalnya biji ternyata manfaatnya ada 2 gitu, misalnya kan ada juga yang jadi emping, ada juga yang dimasukin ke sayur gitu, itu apakah manfaatnya juga terhitung 1 atau terhitung 2 dalam biji itu Pak? Di contoh kita ambil contoh melinjo ini. Ya tergantung di Mas ya, tergantung Mas. Nanti bisa dibuat sayur gitu ya, enggak apa-apa. Dikelompokkan ada sayur gitu ya, masalah. Jadi nanti hasilnya itu tergantung dari Mas ya. Gitu ya. Cara untuk untuk memisahkan itu, monggo sayur lodeh atau sayur apa ya,
atau mungkin jadikan satu juga apa untuk sayur gitu ya. Itu tergantung dari Mas untuk ini kan hanya contoh gitu ya, contoh kita membuat nilai. Kalau di Jawa Barat itu kalau soto itu malah dikasih emping ya kayak gitu. Ya karena saya lama di Bogor jadi ini ada soto tapi kok harus ada empingnya, kalau nggak ada empingnya nggak keren gitu ya. Nah, ini contoh ya, nanti untuk pembagiannya itu tergantung dari peneliti. Ya. Oke, jadi tergantung ya Pak. Ya, tergantung Terus, oke. Terus ada lagi Pak. Saya penasaran nih sebenarnya dengan apa namanya di sini di contohnya itu kan kita mewawancarai responden satu sebanyak 3 kali gitu 3 hari berturut-turut. Nah itu kalau dalam praktek lapangannya itu kira-kira gimana ya Pak? Maksudnya kan kayak itu kan kalau kita mewawancara informan kan berarti kita harus ada janjian dulu ya. Nah terus kalau misalnya kita udah janjian ketemuan, nah dalam 3 hari berturut-turut kita menanyakan pertanyaan yang sama gitu, apakah mereka kayak tidak jenuh atau gimana gitu. Soalnya kayak di sini kan kayak kita tanya tentang manfaat dari tumbuhan melinjo gitu. Ditanyakan selama 3 hari berturut-turut apakah kayak nah, nanti kan dikasih rokok gitu ya. Efektif atau mungkin kita praktek. Ya tidak apa-apa. Kita janjian gitu ya. Pak, saya besok atau nanti sore ke rumah Bapak ya. Nah, nanti saya sajakan, saya ajak ke kopi ya, warung kopi. Ya ini teknik, sebuah teknik di dalam etno ya, gimana caranya kita mendekati informan gitu ya. Ya, mungkin dibawakan rokok gitu ya Mas ya. Ya, atau gini, janjian juga boleh. Tidak harus pagi juga boleh, nanti sore juga boleh. Ya, atau besok pagi gitu ya. Atau mungkin cukup 2 kali ya, tidak usah 3 kali, tidak apa-apa, 2 kali gitu ya. Ya memang ini adalah untuk kesahihan dari data sebetulnya. Kalau datanya itu mantap gitu ya, objektif mungkin. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya kalau kita ngawur juga bisa, Mas. Tak kasih nilai ini ya, nilai bisa, tapi kan itu kita kurang jujur gitu ya. Kalau di etno itu sebaiknya seobjektif mungkin, sejujur mungkin ya ini. Karena nilai itu bisa dimainkan, seperti ICS itu bisa dimainkan gitu ya. Nggak usah penelitian, langsung kita ngasih nilai. Tapi itu kan jelek gitu ya. Itu perlu kejujuran gitu ya. Ini Mas, maksudnya kita menggunakan 2 kali responden itu agar supaya kita seobjektif mungkin, sejujur mungkin gitu ya. Jadi sifat kita subjektif, tidak ikut-ikut gitu ya. Ini maksudnya gitu ya. Karena biasanya orang-orang barat itu tahu gitu ya. Tahu nilainya kok bulat-bulat, ini mesti ngawur ini ya. Nilainya itu biasanya itu capcah gitu ya. 0, artinya ada koma-komanya. Itu orang-orang barat kalau kita melakukan jurnal itu akan ketahuan. Nah ini sebuah contoh ya, nanti adik-adik bisa melakukan penelitian di rumah masing-masing kan enak. Satu tanaman dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sudah selesai penelitiannya. Ya ini contoh daripada UVS. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, saya Danila izin bertanya. Kan tadi dibahas
dikasih tentang UVS sampai yang 2,443 itu ya Pak. Lalu yang di bawahnya ada juga yang FUV, yang Family Use Value itu. Nah, di rumusnya itu ada total UVS yang udah dihitung dibagi NF itu, dan keterangannya adalah jumlah jenis tumbuhan dalam suku. Nah itu tuh suku yang ada di surveinya aja, misalnya famili tumbuhan yang ada di survei yang termasuk survei kita aja, atau benar-benar famili yang keseluruhan dari tumbuhan itu ya Pak? Terima kasih banyak. Kalau satu jenis itu kan satu famili ya, tidak usah dihitung gitu ya. Mungkin nanti kalau penelitiannya itu banyak famili, barangkali bisa dinilai. Familia 1 itu nilainya berapa sih? Familia kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Tapi kalau satu jenis itu, karena kalau belinjo itu kan genetase, ya cukup itu aja. Jadi yang termasuk di surveinya aja ya Pak ya, yang ditanyain ke respondennya? Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Nanti mungkin minggu depan ICS ya. Jadi ada yang penelitiannya itu pakai UVS, ada yang pakai ICS. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Mungkin nanti Mbak Prita itu dengan UVS itu bisa melakukan seminar internasional, kemudian nilainya itu Q3 itu dokter pun kadang-kadang menulis Q3 itu nggak bisa, tapi S1 sudah bisa. Ini sangat luar biasa. Ini memang saya kasih contoh itu dia berpikir-pikir gitu ya, kelihatannya begitu. Ya mungkin pada hari ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi minggu depan, Nggih. Nggih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga sehat-sehat semua di Mas. Amin. Sehat Bapak juga, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak.